Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan S. dari kelas 12 IPA 5. Nomor presensi 28 akan menerangkan peer learning mengenai konsep dasar metabolisme sel. Konsep dasar metabolisme sel. Pertama, metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabolismos, yang berarti perubahan. Jadi, metabolisme yaitu proses kecepatan tubuh dalam mencerna makanan untuk diubah menjadi energi. Bisa dilihat, ini gambarnya. Kemudian, faktor terjadinya metabolisme. Yang pertama, metabolisme basal, berkaitan dengan jumlah kalori yang dibakar dalam tubuh. Energi ini sebagai modal tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian, nomor 2, NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Aktivitas non-latihan termogenesis, di mana metabolisme ini berkaitan dengan semua kalori yang dibakar ketika perasaan kita khawatir atau menggigil. Termogenesis adalah produksi panas yang terjadi setelah kita makan, yang berperan dalam meningkatkan laju metabolik tubuh. Kemudian, akan meningkatkan pengeluaran energi. Metabolisme ini menyumbang 20% dari metabolisme tubuh. Kemudian nomor 3, yaitu aktivitas manusia. Bisa dilihat, ini ada gambar mengenai diagram dari metabolisme protein, metabolisme karbohidrat, dan juga metabolisme lemak. Untuk yang pertama, nomor 1, metabolisme protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino, dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Bisa dilihat, asam amino deaminasi kemudian menjadi asam keto dan juga NH3. NH3 kemudian menjadi urea lalu dikeluarkan dalam bentuk urin. Kemudian nomor 2, metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian katabolisme, sintesis anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat akan dibentuk menjadi glukosa. Lalu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Bisa dilihat pada diagram, karbohidrat menjadi gula lalu diproses secara glikolisis. Yang nomor 3, metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak ini terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Bisa dilihat pada diagram, lemak akan dipecah menjadi gliserol dan juga asam lemak. Kemudian lanjutan dari sebelumnya, nomor 1, hasil pencernaan karbohidrat, yaitu monosakarida terutama glukosa. Nomor 2, hasil pencernaan lipid, asam lemak, gliserol, dan gliserida. Nomor 3, hasil pencernaan protein yaitu asam amino. Dari semua ini, semua hasil pencernaan di atas diproses melalui lintasan metaboliknya, masing-masing menjadi asetil-CoA, yang kemudian akan dioksidasi secara sempurna melalui siklus Krebs. Begitu pula, apabila terjadi kelebihan sintesis glukosa, maka dalam tubuh akan diubah menjadi senyawa lemak sebagai cadangan energi dan menghasilkan energi berupa adenosin trifosfat atau ATP dengan produk buangan karbon dioksida atau CO2. Kemudian anabolisme. Anabolisme adalah suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nama lain dari anabolisme adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Anabolisme memerlukan energi. Misalnya, yang pertama, energi cahaya untuk fotosintesis. Kedua, energi kimia untuk kemosintesis. Kemudian, contoh dari anabolisme. Yang pertama, yaitu fotosintesis. Pada dasarnya, fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan dengan menggunakan energi cahaya atau foton. Sumber energi cahaya alami adalah spektrum cahaya yang tampak dari matahari. Bisa dilihat, ini adalah gambar dari fotosintesis. Nomor 2, yaitu kemosintesis, yang memerlukan energi kimia. Pada dasarnya, kemosintesis adalah peristiwa penyusunan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Energi tersebut diperoleh dari hasil oksida senyawa organik yang diserap dari lingkungan. Kemosintesis kerap dilakukan oleh bakteri. Bisa dilihat ini ada gambar dari kemosintesis.
Selain anabolisme, terdapat katabolisme. Katabolisme pada dasarnya yaitu reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia kompleks menjadi senyawa sederhana. Jadi ini katabolisme itu kebalikan dari anabolisme. Yang pertama, contoh dari katabolisme yaitu respirasi yang memerlukan oksigen. Respirasi adalah proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dari respirasi akan dihasilkan energi kimia ATP untuk kegiatan kehidupan seperti sintesis, anabolisme, bergerak, dan pertumbuhan. Contoh dari respirasi yaitu respirasi pada glukosa. Reaksi sederhananya C6H12O6 ditambah O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O plus 688 kilokalori, kemudian menjadi glukosa. Bisa dilihat ini adalah gambar dari respirasi. Selain respirasi, terdapat fermentasi. Fermentasi yaitu proses pembebasan energi tanpa adanya oksigen. Nama lainnya adalah respirasi anaerob. Dari hasil akhir fermentasi dibedakan menjadi: pertama, fermentasi asam laktat atau asam susu. Kedua, fermentasi alkohol. Contoh dari fermentasi yaitu fermentasi pada glukosa. Reaksinya C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah energi. Singkatnya, glukosa menjadi etanol. Bisa dilihat, ini ada gambar fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam susu. Kemudian, apa sih sebenarnya tujuan dari metabolisme? Yang pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Nomor 2, pembuangan limbah nitrogen. Ketiga, mengganti sel atau jaringan yang rusak. 4, respirasi jaringan pada tubuh. Nomor 5, pertumbuhan jaringan tubuh. 6, penyusun unit pembangun sel. Dan yang terakhir, nomor 7, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Kemudian, fungsi enzim dalam metabolisme. Yang pertama yaitu adanya enzim yang merupakan katalisator biologis. Katalisator biologis menyebabkan reaksi-reaksi tersebut berjalan dalam suhu fisiologis tubuh manusia. Sebab enzim berperan dalam menurunkan energi aktivasi menjadi lebih rendah dari yang semestinya dicapai dengan pemberian panas dari luar. Kemudian nomor 2, enzim menimbulkan pengaruh yang besar pada kecepatan reaksi kimia yang berlangsung dalam organisme. Kemudian, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme pada manusia? Yang pertama, hormon. Kedua, usia. Ketiga, aktivasi tubuh. Keempat, asupan makanan. Kelima, konsumsi obat-obatan. Dan yang terakhir, jenis kelamin. Kemudian, apa saja gangguan-gangguan yang terjadi pada metabolisme tubuh? Nomor 1, diabetes. Kedua, galaktosemia. Ketiga, santoma. Dan keempat, penyakit Gaucher. Terima kasih. Sekian bertutorial mengenai konsep dasar metabolisme dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.